Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB man. Ya, terima kasih buat Bedi Lucy dan juga Bapak Budiman Ranti selaku RD yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk bersaksi pagi hari ini. Dan tentunya saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bersaksi pagi hari ini. Tema kesaksian saya beri judul A New Life. Saya ambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Bunyinya begini. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ayat ini sungguh sangat membekas. Dan saya memang menyadari kalau hidup saya yang dulu adalah hidup yang setelah saya ada di dalam Kristus, adalah hidup yang sia-sia. Dulu waktu saya sejak kecil, itu memang sering diajak oleh nenek saya untuk berdoa pagi. Tetapi doa pagi pada waktu itu karena nenek saya itu dari agama kepercayaan, saya selalu mengikuti dengan cara nenek saya berdoa dengan menyalakan hio, dan pagi kita berdoa, dan sering sekali saya dibawa oleh nenek saya pergi ke kelenteng. Tetapi berjalan dengan waktu, saya mulai sekolah di sekolah Katolik, dan kemudian akhirnya saya pun mulai untuk dibaptis secara Katolik. Dibaptis secara Katolik waktu itu karena ada satu ancaman dari Romo waktu itu di waktu SMA, yang belum dibaptis tidak akan naik kelas katanya, karena nilai agamanya akan diberi nilai 5. Jadi akhirnya saya mulai mencari cara untuk dibaptis secara Katolik. Dan berjalan dengan waktu, saya menjadi seorang Katolik yang taat, boleh dikata. Karena saya boleh dikata rutin untuk pergi ke gereja. Dan juga boleh dikata hampir jarang ya untuk tidak ke gereja. Tetapi dalam perjalanan waktu itu ternyata apa yang saya pikirkan bahwa hidup agama saya udah baik, saya sudah berpikir bahwa saya orang yang baik-baik saja, yang dikatakan alim, tapi rupanya waktu tahun 2009 itu Tuhan memproses hidup saya, membukakan mata hati saya melalui satu camp. Di situ saya menyadari bahwa betapa rusaknya hidup saya, betapa saya ini bukanlah manusia yang benar, tetapi adalah manusia yang sangat munafik. Dan saya sangat menyesal dengan apa yang sudah saya jalani hidup selama boleh dikatakan berarti 39 tahun. Dan mulai saat itu ada satu kerinduan untuk mengenal lebih dalam lagi siapa itu Tuhan Yesus. Melalui membaca firman Tuhan, merenungkan, dan terus berdoa. Dan sampai satu hari saya dikenalkan oleh seorang teman untuk mengikuti satu fellowship. Dan pada saat itu saya melihat ada pribadi yang saya juga memang karena di Pekalongan saya kenal berapa orang kan. Saya melihat satu orang yang namanya Pak Budiono. Waktu saya ikut pertama kali fellowship di tempat beliau, hanya 5 orang waktu itu totalnya. Dan setelah itu saya diajak lagi pertemuan karena waktu nggak berapa lama diadakan konvensi regional di Pekalongan. Dan saya hadir di situ, saya melihat
pengusaha-pengusaha dari luar kota bahkan luar pulau, dan saya terberkati sekali dengan acara tersebut, dan saya melihat ada satu sosok yang berasal dari Batam yang kemudian saya tahu namanya itu Tommy Lim. Wah, Bapak Tommy Lim ini waktu dia menyampaikan firman Tuhan begitu berapi-api dan sangat membekas dalam hati saya. Saya melihat orang ini begitu sibuk sebetulnya, tetapi dia bisa meluangkan waktunya untuk datang ke Pekalongan yang boleh dikatakan kota kecil dan mau untuk melayani sedemikian rupa. Nah, mulai dari situ saya akhirnya ikut di wadah yang namanya FGB MFI. Nah, mulai saat itu saya banyak sekali melihat bagaimana pria-pria yang ada di FGB MFI itu ternyata diubahkan oleh Tuhan dalam kehidupan keseharian mereka, dan mereka mempunyai satu semangat bagaimana untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, sejak saat itu pula memang Tuhan memproses hidup saya dan memperbaharui akal budi saya, di mana kalau dulu saya itu berdoa itu kepada saya nyebutnya Tien Agung ya, Tikong mungkin. Tetapi sejak saat itu saya menyadari bahwa saya berdoa hanya kepada Bapa di surga, kepada Yesus Kristus. Dan ada perubahan lagi pada saat saya pagi hari kalau dulu itu bangun, itu selalu berdoanya itu rutinnya itu Bapa kami, dan apa yang saya pikirkan kemudian adalah cepat-cepat bangun untuk mencari peluang bisnis baru. Tetapi sekarang waktu saya bangun, saya ada satu kerinduan untuk bersekutu dengan Bapa melalui saat teduh. Dan saya sangat menikmati sekali apabila pagi hari tersebut saya membaca merenungkan firman Tuhan, saya bisa berdiam diri, saya merenung, saya bertanya, dan seperti ada komunikasi di dalam hati saya dengan Tuhan untuk menggali lebih dalam mengenai ayat-ayat yang sedang saya baca dan saya gumulkan. Dan ada perubahan lagi yang lain, sebagai seorang suami, saya dulu selalu beranggapan bahwa saya adalah orang yang harus paling dihormati. Saya adalah orang yang paling benar. Sehingga perkataan istri seringkali saya abaikan. Saya jarang sekali mendengarkan perkataan istri. Tapi sekarang waktu saya mulai diubahkan, saya menyadari bahwa hidup saya ini bukan lagi hidup yang dulu. Saya memahami sebagai seorang suami adalah seorang yang harus mengasihi istrinya dan juga mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh istri, karena menyadari bahwa istri juga adalah teman pewaris tahta kasih karunia dan teman yang sepadan, dan dia adalah penolong bagi saya. Sehingga saya mulai belajar untuk lebih banyak mendengar apa yang dikatakan oleh istri. Dan juga selain itu, saya juga kalau di dalam, kalau dulu boleh dikatakan saya memang nggak punya yang namanya perkumpulan ya. Dan teman-teman saya boleh dikatakan hanya teman-teman bisnis yang boleh dikatakan mereka bukan dari orang-orang yang memiliki iman. Tetapi justru pada saat sekarang ini saya dipertemukan oleh Tuhan orang-orang yang ada di dalam wadah FGB MFI ini. Dan setelah saya pikir-pikir, memang saat ini boleh dikata yang berteman dekat dengan saya itu sekitar hampir memang 80%, 90% itu orang-orang FGB MFI. Dan memang teman-teman yang sekarang ini boleh dikatakan adalah orang-orang yang bukan hanya sekedar sebagai teman bisnis ataupun bagaimana kita itu bertukar pikiran, tetapi seringkali teman-teman yang ada di FGB MFI ini adalah orang-orang yang juga care, dan dia juga orang-orang yang memiliki hati untuk kalau saya ada persoalan, dia juga bisa memberikan jalan keluar, memberikan nasihat,
dan juga mendoakan saya. Dan kita saling berdoa. Dan saya sungguh bersyukur apabila kehidupan saya yang sekarang ini menjadi satu kehidupan yang sudah banyak diubahkan oleh Tuhan. Itu semua karena Tuhan yang berkarya di dalam hidup saya, dan Tuhan yang terus sampai hari ini pun masih terus memproses hidup saya, sehingga saya sangat bersyukur apabila di dalam setiap persoalan yang saya hadapi, saya masih punya pengharapan yang kuat di dalam nama Yesus, dan saya senantiasa tidak belajar untuk tidak mengeluh, belajar untuk tidak berpusat pada diri sendiri, tetapi setiap apapun yang saya hadapi, setiap persoalan apapun yang saya alami, saya selalu menyadari bahwa ada Tuhan di dalam hidup saya, dan hidup saya yang sekarang ini bukanlah hidup yang dahulu yang di dalam daging, tetapi hidup yang di dalam daging karena iman saya di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati.